Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu mengenai Project Based Learning dan Follower Analog. Tujuannya yaitu mengetahui apa itu robot land follower analog, mengetahui apa saja komponen serta fungsinya yang digunakan dalam pembuatan robot land follower analog, mengetahui dan memahami bagaimana prinsip kerja dari robot land follower analog, serta memenuhi tugas PBL pada semester 1. Robot land follower adalah sebuah robot yang dapat mengikuti garis. Robot dapat mengikuti garis berdasarkan perbedaan warna garis. Dalam hal ini, garis pandu yang digunakan adalah garis putih yang ditempatkan di atas permukaan berwarna gelap atau sebaliknya. Dalam hal ini, L298N motor driver adalah driver, dan jalurnya sebagai plan atau objek, dan fotodiode sebagai sensor dan feedback. Alat dan bahan yang digunakan, solder dan timah solder, ber-PCB, PCB single layer, akrilik, gerinda, dan motor DC. Di dalam membuat robot line follower, terdapat 3 komponen penting dalam pembuatan line follower tersebut. Yang pertama adalah driver motor. Nah, di dalam driver motor ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah IC L298. Nah, IC ini berfungsi untuk mengendalikan putaran motor DCMP menggunakan hub bridge pada IC L298. N perlu melibatkan 3 buah pin atau kaki IC L298, yaitu yang pertama dan kedua, kaki in 1 atau input 1 dan kaki in 2 atau input 2 yang diatur secara bersamaan untuk menentukan arah putaran as motor DCMP yang dikendalikan apakah berputar CW atau searah jarum jam atau CCW atau perlawanan jarum jam. Kaki yang ketiga yaitu kaki NA atau enable A yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rangkaian hub bridge pada IC L298. Nah, jadi di IC ini terdapat 2 hub bridge yang mampu mengendalikan 2 output driver motor yang mampu mengendalikan hingga 4 ampere mulai dari 4 volt sampai 46 volt. Nah, yang kedua adalah IC 7805 atau voltage regulator. Nah, IC 7805 ini merupakan IC regulator tegangan linear 3 terminal dengan tegangan output tetap 5 volt. Jadi di sini kita di line follower ini inputnya adalah 12 volt. Sedangkan nanti yang dibutuhkan di IC L298 terdapat 5 volt. Makanya digunakanlah IC 7805 untuk sebagai step down tegangan atau mengurangi tegangan hingga 5 volt. Yang ketiga adalah resistor 330 ohm. Resistor 330 ohm pada driver motor digunakan untuk mengurangi arus yang melalui LED ke level yang lebih disarankan. Nah, di sini digunakan pada rangkaian komparator sebagai penurun arus supaya LED itu tidak kelebihan beban atau rusak. Nah, yang keempat adalah kapasitor. Kapasitor ini berkapasitas 25 volt 470 mikrofarad pada driver motor yang digunakan untuk menyimpan energi atau memotong listrik dan stabil tegangan dalam sementara waktu. Nah, jadi yang waktu tegangan masuk itu akan difilter lagi oleh kapasitor sehingga arus atau tegangan yang mengalir ke rangkaian selanjutnya itu agar lebih stabil dan bersih. Yang kelima adalah IC LM324. IC LM324 ini digunakan sebagai komparator atau driver sensor. IC LM324 juga berfungsi sebagai pembanding tegangan antara pulsa high dan pulsa low dari input sensor fotodioda. Nah, dari IC LM324 ini merupakan output dari rangkaian motor driver pada input 1 sampai input 4 pada kaki L298. Yang keenam adalah switch DPDT. Switch DPDT ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan motor DC. Untuk mengontrol motor DC, kita perlu menghubungkan motor ke switch. Yang ketujuh adalah LED. LED digunakan sebagai indikator sensor. Yang kedelapan trim port untuk mengatur sensitivitas pada sensor. Jadi ini di trim port ini kita bisa mengatur jauh atau dekatnya dari jarak sensor ke lantai, kita dapat mengatur melalui trim port. Selanjutnya itu komponen pada sensor. Yang pertama yaitu resistor 330 ohm dan 10 k ohm. Sama seperti penggunaan resistor pada motor driver, resistor 330 ohm dan 10 k ohm pada sensor digunakan untuk mengurangi arus yang melalui LED ke level yang disarankan. Yang kedua yaitu fotodioda. Fotodioda digunakan sebagai penangkap gelombang cahaya yang dipancarkan.
Fungsi sensor fotodioda yaitu sebagai sensor cahaya. Sensor ini mempunyai kemampuan sensitivitas yang cukup tinggi terhadap cahaya. Dan yang ketiga yaitu LED. Digunakan untuk memantulkan cahaya ke fotodioda supaya fotodioda dapat membaca warna yang dipantulkan. Sumber cahaya yang digunakan LED adalah super bright karena memiliki intensitas cahaya yang tinggi, sehingga cukup untuk suplai fotodioda. Jika fotodioda tidak terkena cahaya, maka resistansi dari fotodioda akan sangat besar, sehingga tegangan pada komparator akan menjadi kecil. Oleh komparator akan dibaca sebagai logika 0. Jika fotodioda terkena cahaya, maka fotodioda akan bertindak sebagai sumber tegangan karena resistansinya menjadi kecil, sehingga tegangan pada komparator menjadi besar. Oleh komparator akan dibaca berlogika 1. Yang keempat yaitu kabel jumper, dan yang kelima yaitu pin header. Ini merupakan desain skematik line follower. Yang pertama adalah skematik driver dan skematik sensor. Di skematik driver terdapat rangkaian voltage regulator, kemudian motor driver, dan komparator. Yang pertama di sini adalah rangkaian voltage regulator atau penurun tegangan, yaitu input dari baterai berkisar 12 volt kemudian diturunkan menjadi 5 volt oleh IC 7805 dan difilter menggunakan kapasitor. Kemudian masuk ke rangkaian motor driver oleh IC L298N. Nah, pada kaki-kaki ini merupakan input-output dari IC ini. Nah, dari yang voltage regulator tadi, yang 5 volt, kemudian masuk ke input 5 volt pada L298 yang terdapat pada VCC enable A dan B, yaitu kaki 9, 6, dan 11. Kemudian input 12 volt masuk ke FS yang ada pada kaki 4. Kemudian GND atau ground itu masuk ke kaki 115 dan 8. Kemudian di IC L298 ini terdapat input 1 sampai input 4 yang merupakan jalur untuk masuk dari sensor. Kemudian ada output ke motor, yang motor 1 dan ini motor 2 yang terdapat pada kaki 2, 3, dan 13, 14. Sedangkan input terdapat pada kaki 6, 7, 10, dan 12. Nah, dari input ini tadi masuk ke rangkaian komparator. Nah, ini merupakan gambar rangkaian komparator dengan menggunakan IC LM324. Di sini menggunakan 4 gerbang dan di jumper menjadi 2 gerbang sehingga menghasilkan 2 inputan yaitu 1 dan 0. Kemudian terdapat LED dan resistor. LED dan resistor ini berfungsi sebagai indikator supaya mengetahui bagaimana cara kerja skematik sensor, kepekaannya dan sensitivitasnya. Kemudian di sini terdapat trim pot atau variabel resistor yang berfungsi untuk mengatur kepekaan dan sensitivitas dari sensor ini, seberapa jauh atau dekatnya sensor ini dapat berjalan. Kemudian yang kedua adalah skematik sensor. Nah, ini merupakan gambar skematik sensor. Di sini kami menggunakan 6 sensor dengan 2 inputan tadi, yaitu sensor 1, 2, dan 3 di jumper atau dihubungkan sehingga menghasilkan 1 inputan, dan yang 4, 5, 6 di jumper menjadi satu inputan dan dihubungkan ke pin header yang di sebelah sini. Kemudian terdapat juga fotodioda dan LED. LED ini berfungsi untuk sebagai memberi cahaya dan kemudian dipantulkan, lalu akan ditangkap oleh fotodioda, kemudian akan disalurkan ke motor driver yang ada di line follower, kemudian akan diolah oleh komparator. Nah, ini merupakan desain layout yang ada yang sudah dijabarkan dari skematik tadi menjadi layout driver. Ini merupakan layout drivernya dan ini merupakan layout sensornya. Kemudian adalah proses pembuatan. Yang pertama, proses sablon layout. Pertama, kita harus sudah punya layout yang ingin dicetak. Setelah itu, cetak layout dengan printer biasa di kertas HPS. Kemudian, hasil cetak dengan printer biasa tadi, cetak lagi dengan mesin fotokopi. Kemudian yang kedua adalah proses pemotongan PCB. Kita siapkan papan PCB polos. Nah, di sini kami menggunakan papan PCB single layer. Kemudian potong PCB sesuai dengan ukuran dibutuhkan. Kemudian pemotongan dilakukan dengan menggunakan gerinda. Yang ketiga adalah proses sablon layout.
Kita harus menyiapkan autan untuk mentransfer gambar layout yang akan telah dicetak. Basahkan kertas layout tadi dengan autan hingga merata, kemudian tempelkan tepat di atas papan PCB dan dilapisi plastik agar kertas tidak rusak saat penggosokan. Setelah itu, gosok permukaan dengan uang koin. Jika dirasa sudah menempel, buka secara perlahan dan lihat hasilnya. Kemudian yang keempat adalah proses etching PCB. Etching PCB ini dengan menggunakan larutan ferrichloride secukupnya. Kemudian kita harus panaskan air hingga mendidih, lalu campur dengan ferrichloride. Lalu kita menggunakan wadah baskom sebagai plastik untuk merendamnya. Kemudian masukkan PCB dan goyang-goyang sampai tembaga yang di luar jalur terkelupas. Proses selanjutnya yaitu proses pengecekan jalur. Setelah selesai melakukan proses etching, proses selanjutnya yaitu pengecekan jalur yang telah tercetak di PCB. Apabila terdapat jalur yang terputus, dapat dihubungkan kembali menggunakan timah solder. Proses pengecekan jalur menggunakan bus pada multimeter. Proses pengeboran PCB. Bila semua jalur sudah benar, lanjut pada proses berikutnya yaitu pengeboran. Pengeboran dilakukan secara hati-hati supaya hasilnya pas dan tidak keluar dari jalur yang sudah dicetak, karena dapat memutus jalur yang telah terbentuk. Proses pemasangan komponen. Pemasangan komponen harus sesuai dengan skematik yang sudah dibuat. Dalam pemasangan komponen, tidak boleh ada yang salah atau terlewat, karena dapat merusak komponen yang lain. Proses penyolderan. Menyolder adalah proses membuat sambungan logam secara listrik dan mekanis menggunakan timah dengan menggabungkan dengan alat khusus yaitu solder. Penyolderan berfungsi untuk menempelkan komponen yang telah disusun di atas PCB. Proses pengecekan. Pengecekan rangkaian robot apakah sudah bekerja sesuai fungsi. Dan terakhir yaitu proses membuat bodi akrilik. Pemotongan bodi robot dengan bahan akrilik. Pemotongan akrilik sesuai desain, pemasangan rangkaian robot, dan pemasangan roda. Ini merupakan hasil proyek yang telah dibuat. Yang pertama ini adalah rangkaian motor driver yang tampak dari belakang dan ini tampak dari atas. Kemudian ini adalah sensor, ini dari belakang dan ini tampak dari atas. Nah, kalau semua sensor kena putih, maka kedua motor ini akan bergerak berlawanan arus jarum jam atau mundur. Sedangkan sensor kiri yang kena hitam, maka yang roda sebelah kiri akan maju dan roda sebelah kanan mundur. Sedangkan sensor kanan yang kena hitam, maka roda sebelah kanan akan maju dan sebelah kiri akan mundur. Jika dua-dua kena hitam, Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.